Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku, baik yang ada di Brunei Darussalam, yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia, yang ada di Filipina, yang ada di Thailand, yang ada di Abu Dhabi, Alaska, dan sebagainya. Semoga saya dan kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kita akan mengkaji makna yang sesungguhnya peperangan yang ada di Palestina dan Israel. Sesungguhnya itu semua adalah lambang bahwa peperangan yang ada di dalam dada kita pun juga berkecamuk, sudah terjadi sejak lama, tapi kita kalah terus. Kenapa? Karena manusianya keluar dari kampung halamannya, tidak membela kampung halamannya. Apa maknanya? Tidak membela Tuhannya di dalam segala aktivitas-aktivitasnya, tapi manusianya membela kafirin, membela hawa nafsunya sendiri. Itulah orang-orang yang kalah di dalam peperangan. Mari kita unggah atau kita baca di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-244. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. Dan berperanglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kalau kita memahami atau mengkaji hanya makna yang tersurat saja, maka pasti manusia salah paham yang dimaksud perang-perang yang di luar sana. Kenapa? Karena manusianya berbondong-bondong keluar dirinya, kepahamannya masih kepahaman hawa nafsunya. Yang dimaksud perang di sini manusia aplikasikan dengan kepahaman hawa nafsunya. Perang yang seperti perang-perang di Israel dan di Palestina itu menurut bayangan kepahaman manusianya. Ada yang pakai bom bunuh diri karena salah paham dengan ayat-ayat Tuhannya. Maknanya apa? Kalau kita memahami makna yang tersirat dari Al-Quran Qadim yang ada di dalam dada kita, dan berperanglah kamu di jalan Allah, belalah Allah dari kerajaan diri manusiamu di dalam hatimu. Kenapa? Karena selama ini kita jadi raja-raja sendiri di dalam dada kita. Kita merasa hidup sendiri di dalam dada kita. Kita merasa berkuasa-kuasa sendiri di dalam dada kita. Apakah itu bukan Bani Israel? Diri kita inilah lambang dari Bani Israel yang bengis itu. Diri kitalah lambang Bani Israel yang sok berkuasa atas hidup dan badan ini.
inilah peperangan yang selama ini kita kalah perang, kalah dengan hawa nafsu, karena kolbun kafirina baitunas, karena hatinya orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya adalah manusia yang masih menjadi rajanya manusia di dalam dadanya. Maka tak akan pernah bisa berjihad di jalan Allah, karena yang kita jihadkan selama ini hanya di jalan setan, di jalan hawa nafsu, demi kepentingan hawa nafsunya sendiri, sehingga yang didengar, sehingga yang diketahui di dalam dada kita hanyalah diri kita sendiri, bukan Allah. Kenapa? Karena yang jadi Allah di dalam dada kita masih diri kita yang jadi Tuhannya. Inilah yang dimaksud berperang di jalan Allah, yakni memerangi dirimu sendiri. Bila kita selama ini sibuk berperang, cari guru ke sana kemari, tidak bisa menemukan kemenangan dirinya karena hatinya belum terbaiat. Kemanapun cari guru pembimbing, bila di dalam hatinya belum terbaiatkan oleh guru pembimbingnya, maka selamanya ya sibuk masih mencari-cari, seumur hidupnya mencari-cari jalan pulang. Padahal jalan pulangnya manusia itu yaitu jalan dari mana asal manusia datang. Dari Allah, ya kembali kepada Allah. Hakikatnya apa? Pulang kampung. Apa? Mati. Jadi untuk kematian itu ya harus ada algojonya yang untuk memenggal lehernya, memenggal sapi betinanya, supaya apa? Supaya manusia ketemu lagi ke kampung halamannya, ketemu lagi inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Itulah yang dimaksud berperanglah kamu di jalan Allah. Jadi kemenangan atas peperangan itu bukan bagi orang-orang yang masih hidup. Jadi seperti di Israel dan Palestina itu, kemenangan itu bukan di kalangan Bani Israel yang masih hidup, sedangkan orang-orang yang mati dianggap kalah. Itu kan kepahaman hawa nafsu, itu kan kepahaman manusia. Jangan disangka orang-orang yang sudah gugur atau yang sudah meninggal itu kalah. Orang-orang yang gugur, orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah menjadi korban, orang-orang yang sudah kembali kepada Allah itu adalah orang-orang yang di dalam kemenangan, di dalam almarhum, sudah berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, sudah berbondong-bondong pulang ke kampung halamannya. Itulah orang-orang yang sesungguhnya menang menurut Allah loh ya, bukan menurut manusia. Kalau menurut manusia, melihat banyaknya korban di pihak Palestina, seolah-olah Palestina kalah bagi hawa nafsu. Tapi sebenarnya orang-orang yang sudah kembali dari kemanusiaannya adalah orang-orang yang kembali menuju Tuhannya. Itulah yang dimaksud mati syahid. Kenapa? Karena yang bisa menyaksikan segalanya ini hanyalah yang menciptakannya, bukan manusianya yang bisa menyaksikan. Bagi orang-orang yang masih hidup, seolah-olah manusianya yang jadi penyaksi dan seolah-olah manusianya yang bisa menyaksikan semua ini. Bagi orang Bani Israel, jangan bangga, jangan merasa sok menang. Kenapa? Sesungguhnya di sisi Allah, orang-orang Bani Israel itu kalah. Kalah apa? Kalah dengan kebengisannya, kalah dengan kerakusannya, kalah dengan ketamakannya, kalah dengan kedurhakaannya, kalah dengan kebohongannya, kalah dengan perbuatan-perbuatan buruk-buruknya, kalah.
Sedangkan saudara kita di pihak Palestina sudah memenangkan dari jeratan kepemilikannya, memenangkan jeratan-jeratan kewujudannya, memenangkan dari jeratan-jeratan kehidupannya, kembali ke dalam ahlillah. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, pasti almarhum, pasti di dalam rahmatnya Allah. Berarti yang menang di sisi Allah itu yang bagaimana? Mati, bukan? Jadi sama dengan ayat yang di atasnya. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya sedang jumlahnya ribuan karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Manusia-manusia yang merasa hidup-hidup sendiri itulah manusia-manusia yang tidak bersyukur. Kenapa? Karena manusianya menjadi Tuhan atas hidup dan badan ini selama ini. Jadi yang dimaksud berperanglah kamu di jalan Allah ini memerangi mutu antal maut, mutu qabla antal maut, maknanya memerangi kewujudan, kehidupan, kekuasaan, kehadiran dirimu di hatimu. Itu yang harus diperangi lewat pintu baiat, dibaiat supaya bangkit al-mahdinya, supaya bangkit petunjuknya, supaya bangkit kepahamannya, supaya bangkit kembali kepada Tuhannya. Jadi Al-Mahdi itu manusia-manusia yang belum mati, belum berani mati, ya tak akan pernah ketemu dengan Al-Mahdi, sang pemberi petunjuk. Sedangkan sang pemberi petunjuk itu bukan sosok, bukan wujud manusia, tapi sang pemberi petunjuk itu yang pemberi keselamatan itu ya Allah sendiri, Al-Mahdinya. Karena kepahamannya masih kepahaman hawa nafsu, maka yang dimaksud, yang dinilai, yang dianggap, yang disangka sosok Al-Mahdi itu sosok-sosok manusia. Padahal Al-Mahdi di dalam dada kita selama ini sudah dikubur lama, sudah ditinggalkan, karena manusianya sudah keluar dari kampung halamannya, karena manusia sudah menjauh dari jalan Tuhannya. Disangka Al-Mahdi itu seperti dirinya, disangka Al-Mahdi itu seperti hawa nafsunya sendiri. Jadi yang dimaksud berperanglah kamu di jalan Allah itu adalah melepaskan kepemilikan, melepaskan kekuasaan, melepaskan hak milik Tuhan menjadi milik Tuhan kembali. Syaratnya harus matikan dirimu. Bila manusianya belum mau mati, ya manusianya masih tersesat di dalam pengembaraannya, masih tidak mau kembali ke kampung halamannya, karena manusianya merasa bisa mengatur-ngatur dirinya sendiri. Karena manusia merasa bisa menyelamatkan dirinya sendiri, ya selamanya manusianya akan terbakar dan tersesat jalannya bila manusianya tidak inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu adalah datang kembali, memasrahkan apa yang bukan milik kita kepada Allah. Itulah agama Islam itu, agama yang selamat itu, agamanya seluruh umat manusia, agama yang rahmatan lil alamin. Agama apa saja Anda sesebutan agama itu, bila Anda tidak berpasrah diri kepada Sang Pencipta, Sang Penguasa, kepada Tuhan, ya percuma apapun nama-nama agama Anda. Semuanya hanya menyesatkan saja tanpa kita memasrahkan
ini semua. Bila kita sudah pasrahkan hidup, pasrahkan badan, pasrahkan daya upaya, pasrahkan kekuasaan yang ada di dalam diri kita kepada Tuhan yang menciptakan diri kita, ya itulah agamanya seluruh manusia. Sedang orang-orang yang menjadi korban di dalam peperangan antara Israel dan Palestina, orang-orang yang sudah meninggal itu, orang-orang yang sudah berbondong-bondong pulang ke kampung halamannya dari Allah kembali kepada Allah. Itulah orang-orang yang menang menurut Allah loh ya, bukan menurut manusia. Kita lanjutkan ayat yang ke-245 di dalam surat Al-Baqarah. Man dzalladzi yuqridu Allahu qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang artinya barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Apa makna yang sesungguhnya barang siapa meminjami Allah? Barang siapa berani berkorban demi menuju jalan kepada Allah, itulah yang dimaksud orang-orang yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan. Maknanya bila orang-orang itu sudah merelakan, menyerahkan kembali apa yang dikuasai dan apa yang dimilikinya kepada Allah, itulah yang dimaksud mengembalikan pinjaman. Padahal Allah tidak pinjam, itu milik Allah. Saking halusnya Allah, saking santunnya Allah kepada manusia, maka barang siapa meminjami Allah, padahal semua hanya milik Allah. Bila sudah kita kembalikan semua hak milik kepada Allah, maka kita akan dilipat gandakan gantinya apa? Dengan al-ghani, dengan kekayaan yang banyak. Apa itu? Enjoy saja. Tidak terjerat dengan keadaan, tidak terjerat dengan kemiskinan, tidak terjerat dengan kekayaan, tidak terjerat dengan ketaatan, tidak terjerat dengan kemaksiatan. Enjoy saja. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Allah akan melapangkan rezekinya dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Apa maknanya rezeki yang akbar itu? Yakni bila manusianya sudah kembali kepada Allah, sudah tidak disibukkan dengan dunia lagi. Itulah orang-orang yang kaya. Kenapa? Sudah tidak takut miskin, sudah tidak takut kaya lagi. Kenapa? Karena semuanya sudah ketentuan-ketentuan Allah yang berlaku. Manusianya enjoy saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua bisa dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi bila kita ingin terlipat gandakan kenikmatan-kenikmatan dari Allah, ya kembalilah pulang kampung. Maka kita akan menikmati apa-apa yang sudah disajikan oleh Allah. Apa-apa yang tersajikan oleh Allah kepada manusianya. Karena manusianya tidak berani pulang kampung, bagaimana mungkin manusianya masuk surga? Wong manusianya masih tenggelam di dalam nerakanya sendiri-sendiri. Jadi manusia itu asal dari surga, dicemplungkan ke neraka,
dimasukkan ke dalam neraka. Apa neraka itu? Pengakuan ketika diri manusianya masih ada, yaitulah neraka, naroka, api yang di dalam dada ini. Di manakah surga itu? Bila dirimu sudah kembali kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu. Bila dirimu berani kembali ke kampung halamanmu, yaitulah surgamu. Jadi surga itu bukan yang dibayang-bayangkan hawa nafsu, yang dibayang-bayangkan setan. Surga itu hanyalah bila dirimu sudah mati atau sudah kembalikan hidup dan badan ini hanya milik Allah. Itulah surga, yakni kampung halamannya dari surga kembali ke surga. Apa surga? Surga itu kematian dirimu, ketiadaan dirimu. Itulah surganya Allah ketika manusianya sudah tenggelam di dalam kekuasaan Allah. Ketika manusianya sudah tenggelam di dalam kewujudan Allah. Ketika manusianya sudah tenggelam di dalam uripe Allah, tenggelam di dalam kekuasaan Allah, ya itulah surga itu. Surganya Allah toh, bukan surganya setan kan. Kalau surganya setan itu kan pesta seks. Pesta yang mana itu menurut kepuasan hawa nafsu manusianya. Menurut keinginan hawa nafsu manusianya, ya itulah surganya Dajjal itu yang banyak dibayang-bayangkan manusia. Padahal surganya Allah hanyalah dari mana kamu datang, pulanglah kepada dari mana kamu datang, yakni innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu surganya Allah. Apa itu? Yang ada hanya la maujudan illallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah memahamkan kita semua ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.